digunakan ya untuk menyederhanakan sistem, gitu ya. Dari sistem yang begitu luas menjadi sistem yang sederhana ya, yang tertuang di dalam yang namanya flowchart, gitu ya, dan juga data flow diagram. Nah, flowchart itu apa, gitu ya? Nah, flowchart adalah proses pendokumentasian secara detail ya atas sistem informasi. Gitu. Jadi dari hal yang bersifat umum ya atau juga bersifat yang sangat luas ya bisa disederhanakan ya, bisa didokumentasikan ya secara khusus ya. Nah, jadi tujuan dari flowchart ini apa gitu ya? Memberikan gambaran tertulis ya mengenai siapa dan apa, kapan dan juga di mana sistem itu dijalankan secara berulang-ulang gitu ya. Itu yang namanya flowchart gitu ya. Dan flowchart digunakan sebagai pendokumentasian sistem informasi secara grafik yang memiliki penjabaran proses sistem dan arus data dokumen dari sistem yang dianalisa. Gitu ya. Jadi flowchart itu adalah intinya memang aliran dokumen. Gitu ya. Dan flowchart itu berfokus pada aspek fisik arus informasi. Nah, jadi berfokus pada aliran dokumen. Ya. Jadi kalau dokumen itu pastinya fisik, apakah dia faktur, apakah dia kwitansi, gitu ya. Jadi sifatnya fisik. Flowchart digunakan untuk mendeskripsikan sistem informasi secara menyeluruh atau hanya perbagian dari sistem tersebut. Nah, itu ya. Sistem informasi yang terdiri dari input yang masuk baik secara manual atau juga proses komputer berbagai tipe output dan hasilnya, maka output ini akan digunakan dalam membuat keputusan ya, sehingga menjadikannya sebagai input pada proses yang lain. Nah, itu ya. Nah, flowchart itu simbolnya ada 4 ya. Ya, simbolnya ada 4 atau juga jenisnya ada 4 ya. Jenisnya ada 4. Yang pertama adalah flowchart system, yang kedua adalah flowchart dokumen, yang ketiga adalah flowchart program, ya. Kemudian juga yang keempat adalah flowchart software atau juga flowchart hardware ya. Nah, jadi 4. Yang kalau yang kebanyakan digunakan orang apa? Ya, flowchart system, gitu ya. Dan juga flowchart dokumen. Nah, itu yang banyak digunakan ya. Sementara kalau flowchart hardware dan flowchart program kebanyakan digunakan oleh analis ya dan juga programmer. Nah, elemen dari flowchart. Ya, elemen dari flowchart itu 3 ya. Pertama, yang menggambarkan simbol. Ya, artinya menggambarkan arus data atau arus dokumen yang ada dalam sistem. Kemudian gambar arus ya, alur. Ya, kemudian gambar area yang dituju. Nah, itu. Nah, simbol flowchart itu inilah ya. Jadi simbol flowchart itu meliputi ya apakah dia flowchart apa ya? Flowchart sistem, flowchart program, flowchart komputer, 3 ya. Nah, jadi di situ simbolnya ada simbol input output, ada simbol proses, ada simbol storage dan ada simbol lain-lainnya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia simbol manual input ya simbolnya ini ya. Terminal display simbolnya ini ya. Simbol input output ini ya. Simbol proses ini. Oke. Nah, ini juga contohnya ya. Bagaimana flowchart dalam sebuah sistem akuntansi manual ya. Jadi dimulai dari start ya. Kalau misalkan ini adalah sistem pelaporan keuangan, ya. Jadi sistem pelaporan keuangan dimulai dari adanya dokumen sumber. Nah, jadi dokumen sumber itu ya dokumennya simbolnya ini. Jadi simbol dokumennya rangkap 3. Kenapa rangkap 3? Misalnya faktur, ya faktur rangkap 3 ya. Lalu difilekan, selanjutnya dicatat ke transaksi, oke, lalu di posting ke buku besar, ya. Lalu di neraca saldo, ya. Setelah itu buku besar, ya. Setelah itu neraca saldo. Dari neraca saldo sajikan laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh dari flowchart yang namanya flowchart dokumen ya. Nah, jadi situ N, simbol N. Simbol apa ini artinya? Ya, itu artinya transaksi jurnal itu dibukukan dia secara numerik ya berdasarkan pada kronologis tanggal ya. Nah, kemudian juga kalau order penjualan, flowchart-nya bagaimana? Ya, flowchart itu ada pelanggan ya, ada order penjualan, ada bagian kredit. Nah, jadi di situ harus kalau ciri-ciri dari flowchart itu ada departementalisasi, pembagian dari sub departemen yang ada ya. Itu.
Nah, kemudian juga sistem pembayaran gaji. Ya, sistem pembayaran gaji, sistemnya apa? Ada pimpinan, ya, ada administrasi kepegawaian, ada pegawai ya. Jadi di situ tersaji ya flowchart-nya seperti ini. Ya, kemudian juga data flow diagram. Nah, jadi data flow diagram gunanya sih apa nih? Ya, gunanya adalah ya tujuannya adalah menyederhanakan sistem yang begitu luas menjadi sistem yang sederhana. Tertuang namanya di dalam data flow diagram. Ya. Jadi data flow diagram itu ya metodologi pengembangan sistem ya sehingga menggambarkan arus data. Nah, jadi bedanya antara flowchart ya dengan apa ya dengan data flow diagram itu perbedaannya pada jenis yang dialirkan. Ya, jadi kalau dia flowchart yang dialirkan dokumen, sedangkan data flow diagram yang dialirkan adalah data. Ya. Nah, itu bedanya. Dokumen dengan data beda ya. Kalau dia data belum diolah menjadi informasi, tetapi kalau dokumen sudah menjadi informasi, itu bedanya. Simbol di data flow diagram ada 4. Ya, pertama simbol entitas, yang kedua simbol data flow, yang ketiga simbol proses, yang keempat simbol data store ya, penyimpanan. Nah, simbol entitas, ya entitas itu simbolnya ya itu bisa berupa orang, ya bisa organisasi, bisa sistem ya. Simbol data flow ya bisa berupa aliran data ya, aliran data dan aliran datanya itu yang dialirkan apa? Formulir, laporan tercetak, output ya sampai pada data ke komputer ya. Kemudian simbol proses. Nah, simbol proses itu apa? Ya simbol ini bahwasanya yang dikirimkan data itu harus melalui proses. Nah, jadi simbol proses adalah kegiatan kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, komputer atau hasil sesuatu arus data yang masuk ke dalam proses ya untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses ya. Kemudian simbol penyimpanan. Nah, simbol penyimpanan itu atau nama lainnya disebut dengan data store ya, yaitu suatu kumpulan file ya yang ada di komputer ya, file atau database. Ya. Nah, jadi simbolnya ini 2 ya. Jadi apakah mau pakai simbol Jean insertion atau juga simbol di Marco and Jordan ya. Jadi kalau dia simbol proses bulat ya, simbol external entity square. Ya, kalau simbol data store ada garis 2 ya. Kalau simbol data flow tandanya garis panah ya. Simbol menurut simbol di FD proses ya beda ya. Ini bulat, ini agak apa dia? Rectangle istilahnya ya. Rectangle itu agak tidak bulat ya, tetapi melengkung. Simbol eksternal ya, simbol data store dan simbol data flow ya. Ini. Nah, peraturan penting dalam DFD antara entitas tidak boleh ada relasi ya. Tidak boleh ada data flow antara entitas luar. Ya, kemudian juga alasan kerapian entitas data store boleh digambarkan berapa kali dengan tanda khusus dan diberi nomor ya. Satu data flow boleh mengalirkan berapa struktur. Semua objek harus punya nama ya. Data flow selalu diawali dan diakhiri dengan proses ya, dan punya tanda panah sebagai arah flow-nya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini ya ada rambu-rambu juga dalam penyusunan data store ini, gitu ya. Penyusunan DFD ya. Nah, ini nggak boleh antara entitas dengan entitas. Ya, misalnya vendor berhubungan dengan pelanggan, nggak boleh. Artinya apa? Kalau misalkan pemasok PT ABC itu berhubungan dengan perusahaannya, nggak boleh berhubungan dengan pelanggannya. Ya, jadi kalau hubungan antara entitas dengan entitas itu nggak boleh, ya harus melalui proses, yaitu prosesnya PT ABC. Atau juga hubungannya dari entitas ke data store, nggak boleh. Kenapa? Ya harus melalui proses. Ya artinya vendor ke data store. Ya vendor harus melalui proses dulu ke PT ABC, baru bisa ke data store-nya ya. Kemudian simbol lainnya seperti ini ya, customer.
ya simbol lainnya ya berupa ini. Oke. Nah, kemudian petunjuk pembuatan DFD, penamaannya harus jelas, kemudian beri nomor ya. Beri nomor pada proses, kemudian gambarnya berulang, kemudian hindari yang punya masukan tapi tidak punya keluaran atau disebut dengan black hole, atau juga hati-hati dengan data flow atau proses yang tidak dinamai karena mengakibatkan elemen data saling tidak berhubungan ya. Nah, ini setiap data flow diagram ya harus ada konteks diagram. Nah, itu ya. Jadi bedanya apa antara konteks diagram dengan data flow diagram? Ya, kalau dia konteks diagram, dia memang menggunakan simbolnya data flow diagram. Ya, tetapi dalam konteks diagram itu hanya menggambarkan aliran data ya. Jadi data yang mengalir ya dari sistem ke antara internal dengan eksternalnya ya. Lalu di FD itu juga punya level. Nah, jadi punya level artinya apa? Di dalam satu sistem itu ya apabila ingin digambarkan lebih jelas maka ada namanya DFD level ya. Nah, ini contohnya diagram akademis ya, sistem akademik mahasiswa ya. Nah, jadi sistem akademik mahasiswa entitasnya ada panitia, ada bagian akademis, ada bagian keuangan, ada mahasiswa, ada program studi, ada bagian kemahasiswaan ya ke sistem. Nah, jadi dia di situ data mengalir ya dari internal ke eksternal. Nah, itu. Nah, sehingga data flow diagramnya ini proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 ya, 01, 02, 03, 04. Ini namanya proses. Jadi harus melalui proses penerimaan mahasiswa dulu ya. Setelah itu baru daftar ulang ya. Setelah itu baru masuk ujian ya, penilaian dan sampai pada sanksi ya. Nah, jadi apabila proses satunya penerimaan atau penerima proses yang lainnya ya, proses misalnya penerimaan ini perlu dirinci lagi, maka timbullah namanya proses 1-1. Ya, proses 1-1, proses 1-2 dan proses 1-3 ya. Nah, itu. Begitu juga kalau rinciannya level 1, ya ada proses pendaftaran ulang tadi ya. Nah, ini. Proses pendaftaran ulang. Nah, ini 02. Kalau ini kurang jelas, kurang rinci, maka bisa digambarkan lagi rinciannya dalam subprosesnya ya pendaftaran ulang itu. Ya, jadi pendaftaran ulang ya inilah ya. Jadi ada input daftar mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah, ya input password, input data kurikulum, input KRS, input pengesahan kartu rencana studi. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mahasiswa. Silakan. Oke ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya perkuliahan saya kali ini karena saya pun juga ada kegiatan yang lain juga. Baiklah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.